Halo semuanya, balik lagi bersama saya Devianti Wahyuni, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bogor tahun 2022 Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuat analisa isu tentang beberapa isu-isu terbaru di instansi saya. Dalam melaksanakan tahapan analisis isu kontemporer, terdapat 4 tahapan, yaitu identifikasi isu, penapisan isu, analisis isu, dan gagasan kreatif. Berdasarkan hasil identifikasi di RSUD Cibinong, terdapat 6 isu teratas. Yang pertama, kurangnya pengetahuan pasien atau keluarga tentang risiko penularan infeksi. Kedua, kurangnya optimal penerapan 5 momen cuci tangan. Ketiga, kurang optimalnya pengisian link survei kepuasan pada pasien dan keluarga. Keempat, kurang optimalnya penggunaan APD yang tepat. Kelima, kurang optimalnya penggunaan safety box. Keenam, kurang pengetahuan keluarga tentang jam dan aturan kunjungan pasien. Isu pertama, kurangnya pengetahuan pasien atau keluarga tentang risiko penularan infeksi di lingkungan rumah sakit. Faktanya, masih banyak keluarga atau pasien yang tidak menggunakan masker saat berada di lingkungan rumah sakit. Dampaknya, peningkatan risiko penyebaran penyakit. Yang terdampak adalah pasien, petugas, dan keluarga. Isu kedua, kurangnya kepatuhan dalam penerapan 5 momen cuci tangan. Faktanya, masih banyak petugas yang belum sadar pentingnya 5 momen cuci tangan untuk mencegah infeksi nosokomia. Dampaknya dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Dan yang terdampak adalah pasien, petugas, dan keluarga. Isu ketiga, kurang optimalnya pengisian link survei kepuasan pada pasien dan keluarga. Faktanya, masih banyak pasien atau keluarga pasien yang langsung pulang setelah mendapatkan pelayanan. Dampaknya, pelayanan menjadi tidak maksimal karena tidak ada tolak ukur penilaian yang optimal. Yang terdampak, pasien, keluarga, dan rumah sakit. Isu keempat, kurang optimalnya penggunaan APD yang tepat. Faktanya, masih banyak pegawai yang memiliki rasa khawatir yang berlebihan. Dampaknya, meningkatnya beban pengeluaran rumah sakit. Yang terdampak adalah rumah sakit. Isu kelima, kurang optimalnya penggunaan safety box. Faktanya, masih didapatkannya banyak isi safety box melebihi 3/4 bagian. Kedua, masih adanya petugas yang tertusuk jarum suntik. Dampaknya, peningkatan kasus NSI atau needle stick injury. Yang terdampak, rumah sakit, petugas medis, cleaning service, dan petugas pengelola limbah. Isu keenam, kurang pengetahuan keluarga tentang jam dan aturan kunjungan pasien. Faktanya, masih banyaknya keluarga pasien yang berkunjung di luar jam kunjungan pasien. Dampaknya, mengganggu waktu istirahat pasien dan jam tindakan. Yang terdampak adalah pasien dan petugas. Teknik tapisan isu yang saya gunakan adalah teknik APKL. Aktual adalah isu itu benar terjadi dan sedang hangat, problematik, dimensi masalah yang kompleks, kehalayakan menyangkut hidup hajat orang banyak, layak, masuk akal dan realistis serta relevan untuk dicarikan solusi. 2. Teknik USG. Urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani. Hasil analisa menggunakan teknik APKL mendapatkan 3 isu teratas, yaitu kurangnya pengetahuan pasien atau keluarga tentang risiko penularan infeksi. Kedua, kurang optimalnya penggunaan safety box. Dan yang ketiga, kurang pengetahuan keluarga tentang jam dan aturan kunjungan pasien. Kedua, berdasarkan hasil analisa teknik USG dari 3 isu teratas, diperoleh skor 15 dan mendapat tingkat 1, yaitu isu tentang kurang optimalnya penggunaan safety box. Berdasarkan hasil analisa tersebut, diperoleh hasil kurang optimalnya penggunaan safety box ditandai dengan penumpukan jarum suntik melebihi kapasitas. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kasus NSI atau needle stick injury di rumah sakit.
Fakta dan sumber bukti diperoleh dari tim K3 Rumah Sakit yang menginformasikan tentang adanya temuan kasus NSI terbaru di bulan September 2022 akibat keadaan safety box yang penuh melewati kapasitas dan adanya benda tajam yang muncul di permukaan lubang. Yang bersangkutan tertusuk saat memasukkan jarum pos tindakan. Berikut adalah gambaran hasil dari fishbone diagram yang di dalamnya terdapat sebab dan akibat kurangnya optimalisasi penggunaan safety box yang menggunakan 6M. Adapun gagasan kreatif yang dapat dilakukan untuk mengoptimalisasikan penggunaan safety box diantaranya memfasilitasi catatan pembaharuan safety box. 2. Meningkatkan kedisiplinan petugas untuk memeriksa kondisi safety box. 3. Memelihara ketersediaan safety box di setiap ruangan dan troli tindakan. Keempat, melakukan kolaborasi dengan tim PPI dan K3 untuk reedukasi tentang penggunaan safety box.